Jadi jangan sombong. Apa kalian bilang Hasyim Asy'ari pemikiran cemerlang? Enggak juga. Apakah dia seorang ulama? Enggak juga. Bangkrut pengetahuan saya kalau saya mengatakan dia seorang ulama. Kenapa kira-kira mereka tidak menggunakan kata-kata aksi bela ulama lagi? Perkiraan saya karena mungkin mereka mulai sadar bahwa kata-kata itu sudah kehilangan daya tariknya gitu ya. Karena masyarakat atau umat Islam sekarang semakin tahu bahwasanya yang dimaksud oleh mereka sebagai ulama ya ulama versi mereka saja gitu. Kalau ulama tidak versi mereka atau bukan golongan mereka ya mereka sebebas-bebasnya dia hina-hina gitu. Berarti ustadz bayaran apa? 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 Katanya Ma'ruf Amin babi bukan. Babi bukan. Babi bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Informasi terbaru yang kita dapatkan bahwa Bahar bin Smith dan kawan-kawannya itu diinformasikan akan turun demo besok, akan menuntut Gus Fuad segera dipenjara gitu ya. Tapi kali ini aksinya agak beda ya. Kalau dulu-dulu mereka menjuduli aksi mereka itu aksi bela Islam, aksi bela ulama. Sekarang temanya berubah, aksi jaga kebinekaan. Lucu ya, orang yang sering bikin rusuh di negeri ini, bikin tidak harmonis, bikin kita tidak menghargai kebinekaan, justru sekarang mau aksi jaga kebinekaan. Kenapa kira-kira mereka tidak menggunakan kata-kata aksi bela ulama lagi? Perkiraan saya karena mungkin mereka mulai sadar bahwa kata-kata itu sudah kehilangan daya tariknya gitu ya. Karena masyarakat atau umat Islam sekarang semakin tahu bahwasanya yang dimaksud oleh mereka sebagai ulama ya ulama versi mereka saja gitu. Kalau ulama tidak versi mereka atau bukan golongan mereka ya mereka sebebas-bebasnya dia hina-hina gitu ya. Mungkin kalian masih ingat ya bagaimana Faisal Assegaf itu ya, pengamat politik itu menghina Ki Haji Hasyim Asy'ari. Dia mengatakan Hadratus Syekh itu goblok dan lain sebagainya itu ya. Jadi jangan sombong. Apa kalian bilang Hasyim Asy'ari pemikiran cemerlang? Enggak juga. Apakah dia seorang ulama? Enggak juga. Bangkrut pengetahuan saya kalau saya mengatakan dia seorang ulama. Kemudian ada seorang Habib itu lupa saya namanya, dia pernah menghina Ki Haji Ma'ruf Amin dengan mengatakan babi dan lain sebagainya itu ya. Kepada Nabi Musa Allah beritahu, kalau engkau ingin tahu ya Musa, kenapa muridmu aku rubah menjadi seekor babi? Karena ini muridmu telah menjual agama untuk duniawinya. Maka kalau ada zaman ustadz sekarang, andai kata ada ustadz bayaran, ada ustadz target yang di zaman Nabi Muhammad SAW hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam sudah berubah menjadi seekor babi. Berarti ustadz bayaran apa? 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 Katanya Ma'ruf Amin babi bukan. Babi bukan. Babi bukan. Babi keluar. Belum lagi misalnya ketika mereka membandingkan 70 kiai sama dengan satu Habib bodoh. Itu kan penghinaan-penghinaan yang luar biasa. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu Habib walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul nggak? Nah makanya zaman sekarang nih mohon maaf, banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Atau mungkin sahabat-sahabat mungkin masih ingat ya Habib Taufik gitu ya, ketua Robitoh yang mengatakan bahwa kalian kesini disuguhi 100 sapi sementara kalian hanya bawa gula 1 kilo. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya.
Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo, paling gula 1 kilo, paling gula 1 kilo, paling gula 1 kilo. Anda bawa apa di sini? Tapi itu semuanya kenapa? Karena kami dididik untuk menghargai muhib. Dan masih banyak lagi ya penghinaan-penghinaan mereka terhadap ulama-ulama dan orang-orang Nusantara. Nah, dalam konteks sekarang mereka mau berdemo memenjarakan Gus Fuad gara-gara ada kata-kata monyet kemarin ya. Saya pribadi mengakui ya ada kesalahan ketika Gus Fuad itu mengatakan monyet ya. Tapi tidakkah kita lebih marah gitu ya ketika mereka bilang Ki Haji Ma'ruf Amin itu babi? Coba ditimbang saja sahabat-sahabat. Atau Habib Rizik yang setelah beberapa hari Gus Fuad itu viral gitu ya, kemudian dia ceramah itu mengatakan monyet berkali-kali, bahkan dialamatkan tidak hanya untuk satu orang. Dia bilang organisasi monyet, gerombolan monyet, jenderal monyet. Secara coba kita pikirkan, parah mana kira-kira ya Gus Fuad dengan Habib Rizik ya mengatakan monyet. Gus Fuad itu hanya sekali dia bilang monyet, sementara Habib Rizik itu berkali-kali bahkan dialamatkan kepada banyak orang gitu ya, bahkan tidak hanya orang biasa, jenderal ya. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk berefleksi, kira-kira yang dilakukan oleh mereka besok itu dengan berdemo mengajak orang untuk memenjarakan Gus Fuad, apakah itu tidak sebentuk arogansi mereka terhadap kita-kita yang pribumi? Karena kalau ulama mereka yang dihina, ulama mereka yang disinggung, itu mereka langsung marah. Tapi bayangkan Kiai Hasyim Asy'ari sampai dibilang seperti itu, mereka tidak marah. Dan lebih menjadikan lagi, kita yang pribumi masih saja ada yang mau ikut-ikutan gitu loh. Masih saja ada yang muhibbin di antara mereka. Mungkin benar ya yang dikatakan oleh Gusmar ya. Kemarin saya lihat Gusmar itu bikin video. Dia katakan setelah polemik nasab ini memang kelompok mereka itu, muhibbin mereka itu semakin berkurang ya. Kita akan lihat mampu nggak Rizik Syihab, Bahar bin Smith itu melakukan hasutan, provokasi, bisa mengumpulkan orang sebanyak 212 misalnya. Bisa nggak? Seberapa besar orang-orang yang mau mengikuti orang ini lagi setelah kasus nasab ini begitu hebat ya selama 2 tahun belakangan. Saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa semua kita ini yang tergabung di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah gitu ya, Al-Irsyad dan lain sebagainya itu dulu-dulunya nggak pernah separah seperti sekarang ini. Kita tidak pernah ada punya masalah satu sama lain. Masalah nasab, masalah polemik dan lain sebagainya ini muncul ketika sekelompok orang kayak Habib Rizik, Bahar bin Smith dan lain sebagainya ini ya EPI lah ya, tampil dengan arogansinya yang begitu kuat gitu. Seakan-akan hanya mereka yang benar mencabik-cabik keharmonisan kita berbangsa. Banyak orang sering membandingkan misalnya, dulu Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan itu sangat akrab dengan para habaib. Lah iya, karena tidak ada orang-orang seperti Habib Rizik dan kawan-kawannya ini. Kalau dulu mereka, para ulama, para habaib itu saling hormat menghormati, mereka saling guru menggurui. Wajar kalau mereka itu saling mengayomi, saling menghormati, tidak ada yang saling benci seperti sekarang ini. Yang merusaknya menurut saya ya orang-orang seperti ini. Mereka lah yang menginspirasi Kiai Imad untuk meneliti nasab mereka yang ternyata itu palsu sahabat-sahabat. Jadi ya kita tonton saja besok ya, seperti apa demo mereka, seberapa banyak warga-warga kita, warga Nusantara itu yang ikutan mereka, sejauh mana pengaruh dua orang ini, Rizik Syihab, Bahar Smith dan Habib Hanif gitu ya, sejauh mana masih pengaruhnya FPI ini terhadap muhibbinnya. Kita tunggu ya, besok kita nonton bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.